Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Rusmayanti, asal sekolah SMP PGRI 5 Denpasar. Hari ini, Rabu 6 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, bidang studi matematika, LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Selamat menyaksikan. Silakan, kelas. Mengendali Om Swastiastu. Nah, silakan kembali ke tempat duduk. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, ya sekarang kita berdoa dulu terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Baik. Baik ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah. Ya, saudara semuanya baik bisa mengikuti pembelajaran. Untuk hari ini ada teman yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Cynthia sama? Cynthia-nya kenapa? Cynthia sakit. Kemudian Nandanya sakit. Jadi kapan temennya nggak sekolah? Baru hari ini ya. Berarti 2 orang tidak sekolah ya. Ya kita doakan semoga temennya yang tidak sekolah hari ini bisa kembali sekolah seperti biasa, belajar bersama kalian. Nah sekarang sebelum pembelajaran, Ibu mulai. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Kemudian handphonenya disiapkan dulu, diletakkan di atas meja. Sudah disiapkan semuanya? Nah, dicek dulu kebersihan kelasnya. Sudah bersih atau tidak? Sebelum Ibu memulai pembelajaran. Ya, kelasnya sudah bersih. Kemudian alat tulisnya dan bukunya juga sudah siap. Berarti sudah siap menerima pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, materi sebelumnya pada minggu lalu kita udah belajar tentang materi bangun ruang sisi datar, yaitu yang sebelumnya. Yang hari ini kita akan belajar tentang balok. Ya, yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai kubus. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengadakan tes awal dulu. Silakan disiapkan handphonenya. Nah, silakan untuk linknya Ibu akan kirimkan, sudah Ibu kirimkan di grup, silakan bisa diakses. Yang tidak ada kuota bisa menggunakan WiFi ya. Silakan diakses dulu linknya. Nah, untuk pengerjaan tes awalnya Ibu berikan waktu 5 menit. Silakan kalau sudah bisa diakses, silakan mulai langsung dikerjakan. Sudah bisa diakses linknya? Ilham, sudah bisa diakses? Sudah bisa akses linknya? Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, tes awalnya ini untuk mengukur kemampuan kalian mengenai pemahaman materi sebelumnya, ya, supaya bisa lanjut ke materi kita yang pembelajaran hari ini. Ya, silakan dikerjakan dengan baik. Ya, waktunya 5 menit ya. Semua sudah selesai mengerjakan? Ya, kalau sudah selesai mengerjakan, ingat diklik kirimnya ya. Nah, pada pembelajaran materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang bangun ruang sisi datar, yaitu kubus. Nah, ada yang masih ingat nggak
tentang ciri-ciri dari kubus? Yo, ada yang masih ingat? Ciri-ciri dari kubus? Ya, silakan. Nah, kalau saya katakan, jadi ciri-ciri kubus mempunyai 6 sisi dan mempunyai 12 sudut, dan yang terakhir mempunyai 8 titik sudut. Iya, bagus sekali ya. Itu ciri-ciri dari kubus. Dia punya berapa sisi tadi disampaikan? Iya, dia punya 6 sisi. Kemudian titik sudutnya berapa jumlahnya? Ada 8 titik sudut. Kemudian rusuknya ada 12. Nah, kemudian ada yang masih ingat ciri-ciri yang lain? Ada nggak yang bisa menyebutkan benda-benda di sekitar kalian apa saja yang berbentuk kubus? Benda-benda di sekitar kalian apa? Yang berbentuk kubus. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, semua masih ragu-ragu? Ya, silakan. Siapa yang masih ingat? Mungkin? Ya, silakan yang di sana. Ya, lemari. Kemudian apa lagi di sana? Kotak makan. Nah, itu kira-kira berbentuk kubus atau berbentuk balok? Ya, itu dia berbentuk balok ya. Nah, sekarang benda-benda yang berbentuk kubus, siapa yang masih ingat? Ya, silakan di belakang. Benda-benda yang berbentuk kubus, contohnya seperti dadu. Ya, bagus. Iya, bagus sekali ya. Benda-benda yang berbentuk kubus contohnya dadu, kemudian rubik, ya, televisi sendiri itu berbentuk kubus. Nah, kalian masih ingat. Nah, kemudian pertemuan sebelumnya kita sudah juga membahas tentang rumus luas permukaan dan volume dari kubus. Siapa yang bisa atau nggak siapa yang masih ingat? Apa rumus volume kubus dan luas permukaan kubus? Ya, silakan yang di depan. Perkenalkan, saya Melia. Ya. Jadi volume kubus rumusnya R kali R kali R atau R pangkat 3. Ya. Kalau luas permukaan kubus rumusnya 6 kali R kali R. Iya, benar sekali ya, Melia. Terima kasih. Ya, untuk volume kubus rumusnya R kali R kali R atau bisa disingkat R pangkat 3. Kemudian untuk luas permukaannya 6 kali, iya bagus, 6 kali R kali R atau 6 dikali R pangkat 2. Ya, bagus sekali. Masih ingat ya tentang volume dan luas permukaan dari kubus. Nah, itu untuk materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, untuk pertemuan hari ini, untuk teknik penilaian yang Ibu Guru gunakan, itu yang pertama, Ibu akan menggunakan penilaian sikap. Nah, penilaian sikapnya nanti pada saat proses pembelajaran berlangsung. Bagaimana sikap kalian mengikuti proses pada saat mengikuti proses pembelajaran? Kemudian bagaimana sikap kalian saat diskusi kelompok? Dan itu untuk penilaian sikapnya. Nah, untuk penilaian pengetahuannya, itu yang pertama tadi yang sudah kalian lakukan. Itu adalah tes awalnya atau pretestnya. Itu untuk mengukur kemampuan awal kalian mengenai materi sebelumnya. Nah, nanti pada saat di akhir pembelajaran, kita akan mengadakan kuis seperti biasa ya. Itu untuk mengukur kemampuan kalian mengenai materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Nah, itu untuk tes akhirnya. Jadi nanti pada saat diskusi kelompok, silakan diskusi dengan baik. Dipahami materinya dengan baik. Nah, pada saat ada teman kalian yang presentasi, hasil LKPD-nya nanti akan Bu Guru berikan LKPD pada saat diskusi kelompok. Nah, tolong diperhatikan dengan baik. Ya, teman kalian yang akan presentasi ke depan. Ya, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Biar bisa memahami materinya dengan baik. Ya, biar hasil pretest tes akhirnya bisa bagus ya. Nah, itu untuk penilaian yang ketiga, penilaian keterampilannya. Untuk penilaian keterampilan itu dilihat dari diskusi kelompok kalian. Gimana kalian diskusi dengan temennya, ya. Kemudian, nah di sana nanti Ibu melakukan penilaian pada saat diskusi kelompok.
Nah, itu untuk teknik penilaian yang Ibu gunakan hari ini. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuan kita untuk mempelajari materi bangun ruang sisi datar, yaitu balok. Nah, yang pertama, peserta didik mampu menentukan rumus luas permukaan dan volume dari balok. Untuk yang kedua, peserta didik mampu menganalisis soal cerita dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume dari balok dengan benar. Nah, untuk yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar, yaitu balok. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu berikan kenapa sih kalian harus mempelajari bangun ruang sisi datar balok ini. Apa sih gunanya dalam kehidupan sehari-hari ya? Nah, kalian bisa simak videonya dulu ya. Nah, Ibu berikan video di sana. Tahukah kamu, banyak sekali masalah di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan mempelajari kubus dan balok loh. Contoh sederhananya nih, ketika kamu ingin membungkus kotak hadiahmu menggunakan kertas kado. Tetapi kamu nggak tahu nih berapa banyak kertas kado yang dibutuhkan agar kotak hadiahmu dapat tertutupi dengan sempurna. Tentunya kamu butuh pengukuran yang tepat kan pada kertas kado tersebut untuk menutupi kotak hadiahmu itu. Kemudian, bayangkan ketika ayahmu atau seorang tukang yang sedang memasang keramik pada kolam renang. Bagaimana ya cara menentukan banyak keramik yang dibutuhkan agar tidak kelebihan atau kekurangan saat membelinya? Dan berapa banyak sih biaya yang dibutuhkan untuk membeli keramik tersebut? Maka kamu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mempelajari tentang luas permukaan, balok, dan kubus. Sangat menarik bukan? Dan masih banyak lagi contoh permasalahan lainnya loh. Seperti saat kamu ingin mengecat sebuah ruangan, membuat sebuah akuarium, membuat sebuah kotak tisu, dan lain-lain. Apa fungsinya? Kalian mempelajari bangun ruang sisi datar, yaitu balok ini. Yang pertama tadi apa? Bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa tadi? Kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari yang pertama pada saat kalian membungkus, ya pada saat kalian membungkus kado, berapa ukuran kertas kado yang akan digunakan. Nah, yang kedua apa tadi? Pada saat proses pemasangan, iya, pada saat proses pemasangan keramik untuk menghitung berapa jumlah keramik yang diperlukan dan berapa biaya yang diperlukan. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa kira-kira? Menghitung volume, iya, mengisi volume bak air ya. Jika kalian sudah mengetahui berapa ukuran dari baknya itu ya. Nah, itu kira-kira manfaatnya kalian dalam mempelajari bangun ruang sisi datar ini. Banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebelum Ibu masuk ke kegiatan inti, nah, ada nggak yang pernah atau ada nggak yang tahu benda-benda di sekitar kalian ini apa saja yang berbentuk balok? Mungkin tadi beberapa sudah disebutkan di dalam video. Benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk balok apa saja? Ya, silakan, yang Putri. Benda-benda yang berbentuk balok itu seperti batu bata, kardus, dan meja. Iya, ada batu bata, ada kardus, ada meja. Ya, itu benda-benda yang berbentuk balok ya. Nah, sekarang ada nggak yang bisa menyebutkan apa kira-kira ciri-ciri dari balok? Ada mungkin yang sudah mempelajari kemarin sebelumnya, sudah baca buku, oh hari ini kita bahas materi balok. Ada yang masih ingat apa ciri-cirinya? Atau ada yang tahu nggak apa ciri-ciri dari balok? Ya, silakan Linda. Perkenalkan, nama saya Linda. Jadi balok itu mempunyai 6 sisi, yaitu sisi atas dan sisi bagian bawah, sisi samping kanan, samping kiri, dan sisi bagian depan belakang. Jadi balok itu punya sisi bawah itu A, B, C, D, dan sisi bagian atas E, F, G, H. Ya, dia punya 6 sisi ya baloknya. Nah, ada ciri-ciri yang lain tadi yang selain yang disebutkan sama Linda? Ya, ciri-ciri balok yang lain. Ya, silakan yang di belakang.
Maka nama saya Gina. Dari balok itu kita ada 12, ada AB, BC, ED, EH, kemudian di atas ada F, FG, GH, AX, manusia miring, di sampingnya ada AE, GH, dan sebelah kanan ada DG sama F. Iya, itu dia mempunyai apa yang disebutkan tadi dengan temennya, dia mempunyai 12 rusuh. Ya, sudah bagus sekali. Sekarang, ya, itu ciri-cirinya dari jumlah sisi, kemudian jumlah rusuh, udah, kemudian di sana jumlah titik sudut, itu semua jumlahnya sama dengan ciri-ciri dari kubus, ya. Cuman kalau balok, bentuk sisinya apa kira-kira? Kalau kubus bentuk sisinya persegi, kalau balok bentuk sisinya apa? Iya, kalau balok bentuk sisinya persegi panjang. Ya, itu untuk materi awalnya. Nah, sekarang Ibu berikan suatu permasalahan. Silakan di sana Ibu kirimkan linknya di grup kalian. Silakan coba dibuka. Itu Ibu berikan video Edpuzzle, coba diakses dulu. Bisa kira-kira? Ya, coba diakses dulu videonya. Silakan dicermati dulu untuk video Edpuzzle-nya. Nah, yang nggak ada kuota bisa gunakan WiFi ya. Yang nggak bisa akses, bisa diakses. Ya, boleh kok disuarakan dulu videonya, biar kedengeran apa sih yang disampaikan, apa sih yang diceritain di videonya. Nah, sudah selesai menonton videonya? Nah, kira-kira apa sih yang ditanyakan di videonya itu? Nah, apa kira-kira yang ditanyakan di videonya itu? Dia mau ngapain? Ada 2 orang di sana. Dia mau ngapain 2 orangnya itu? Iya, dia akan membungkus kado. Berapa lembar pembungkus kado yang diperlukan? Kira-kira apa yang harus dicari pertama di sana? Apa yang harus dihitung di sana untuk menentukan? Iya, menentukan luas permukaannya. Ya, luas permukaan dari apa berarti? Luas permukaan dari kotak yang akan digunakan untuk membungkus kado ya. Nah, sekarang untuk lebih memahami materinya, kalian akan duduk berkelompok, diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk kelompoknya, kelompok belajarnya gunakan kelompok yang sebelumnya. Nanti akan Ibu bagikan lembar kerja LKPD untuk kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang silakan dicari dulu anggota kelompoknya. Ya, sudah dengan anggota kelompoknya semua. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit untuk teknis pengerjaannya. Nah, di sana Ibu bagikan lembar LKPD, akan ada 3 permasalahan dalam lembar LKPD yang harus kalian selesaikan. Ya, nanti diskusikan dengan temannya. Nah, untuk materinya nanti kalian bisa sambil baca gunakan buku paketnya sebagai sumber belajar, atau enggak bisa akses materi sendiri, bisa lewat Google. Gunakan HP-nya untuk mengakses materi bangun ruang sisi datar, yaitu balok. Silakan diakses materinya kalau menemukan kesulitan. Atau bisa tanyakan sama Ibu langsung ya, jika mengalami kesulitan. Nah, nanti untuk diskusi kelompoknya, Ibu berikan waktu 20 menit. Ya, 20 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Nanti Ibu akan tunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Nanti yang presentasi silakan ditulis hasilnya di papan tulis. Ya, kan ada 3 permasalahan di sana. Bisa kira-kira untuk pengerjaan LKPD-nya ya. Sekarang Ibu bagikan dulu lembar LKPD-nya. Nah, silakan ditulis dulu nama anggota kelompoknya. Tulis anggota kelompoknya dulu. Silakan.
silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya dulu, isi dulu identitas kelompoknya. Ya, silakan dilengkapi dulu. Nanti di akhir pembelajaran, udah lembar LKPD yang sudah kalian kerjakan akan Ibu kumpulkan untuk menilai hasilnya. Langsung diisi dari lembar yang pertama ya. Nah, silakan diamati sama-sama permasalahan yang diberikan di sana. Nah, apa kira-kira bentuk bangun yang diberikan di sana? Iya, silahkan ditulis di sana keterangannya, dilengkapi langsung. Nah, di sana panjangnya, diketahui nggak panjangnya berapa? Tidak diketahui, dia dituliskan dalam bentuk ya, P. Kemudian lebarnya, ya lebarnya berarti luas persegi panjang. Iya, bagus. P kali L. Ya, silakan ke permasalahan yang berikutnya. Iya, bagus. No. AB kali FE. Jangan dipisah, sayang. AB kali FB. Nah, sekarang AB itu apa? Oke, berarti panjang kali FB. FB ini tinggi, bagus. Berarti lebar kali tinggi. Yang lainnya juga sama, ya. Mana Melia? Ya, Arta mana? Oke, Eka, Ilham, Yoga. Ya, oke. Anggota kelompoknya Linda, Karista, Kirana. Oke. Lagi anggota kelompoknya Juli. Lagi satu. Oke. Ya, silakan. Ada lagi permasalahannya? Silakan lanjutkan ya. Nah, sudah semua kira-kira selesai mengerjakan? Ya, sudah ya, waktunya sudah 20 menit. Nah, sekarang Ibu akan ambil secara acak untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Ya, silakan Ibu acak kelompok 2. Mana anggota kelompok 2? Ya, silakan kelompok 2 ke depan presentasikan hasilnya. Untuk anggota kelompok yang lain, silakan diperhatikan ke depan kelompok teman yang akan presentasi. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan setelah selesai presentasi. Ya, silakan untuk kelompok 2 bisa dimulai presentasinya. Kenalkan Jessica, Saya Rizky, saya Novi. saya Krisna. Hari ini saya akan presentasikan tentang luas permukaan balok. Nah, pada gambar di samping kita mendapatkan sebuah balok dengan sudut-sudutnya adalah A, B, C, D, dan E, F, G, H. Bagaimana kita untuk mencari luas permukaannya? Kita bisa mulai dari luas sisi-sisinya. Yang kita lihat di sini berbentuk persegi panjang, sehingga untuk mencarinya kita harus mengalihkan AB dengan FB. AB dengan FB, yaitu panjang dan juga tinggi. Ini adalah panjang, ini tinggi, dan ini lebar. Yang kedua, untuk mencari ABCD, kita bisa menggunakan rumus AB dikali dengan BC, sehingga panjang dikali dengan lebar. Dan yang ketiga, kita bisa mencari ADHE, AD dan HE. Nah, yang di samping ini kelihatan seperti persegi
biasa. Dengan cara untuk mencarinya adalah AE dikali dengan AD, yaitu lebar dikali dengan tinggi. Untuk mencari CDHG, kita bisa mengalihkan CD dengan GC sama dengan panjang dikali tinggi. Sedangkan untuk mencari PJ, untuk mencari BCGF, kita bisa menggunakan rumus BC dikali GC, yaitu lebar dikali tinggi. Dan yang terakhir, untuk mencari EFGH, kita bisa mengalihkan EF dengan GF, sehingga rumusnya adalah panjang kali lebar. Dengan demikian, luas dari ABFE itu sama dengan luas dari DCGH, karena mereka itu sehadap. Yang kita perhatikan yaitu ABFE sehadap dengan DCGH. Dan untuk mencari luas BCGF, BCGF itu sehadap dengan ADEH, sehingga luasnya sama. Luas yang ketiga adalah EFGH, yang sehadap dengan luas ABCD. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan di sini adalah luas permukaan balok adalah 2. Mengapa bisa mendapatkan 2? Karena di sini ada 2. 2 dikali panjang kali lebar, panjang, lebar, 2 dikali panjang kali tinggi, panjang, tinggi, dan 2 dikali lebar kali tinggi, lebar, dan tinggi. Untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Semangat. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan ukuran masing-masing kayu. Di sini ada kayu A, panjangnya 6, lebarnya 2. Ini ada kayu B, panjangnya 3, lebarnya 2. Kayu C panjangnya 5, lebarnya 6. Tingginya itu 400 semuanya. Terus itu volume kayu A itu rumusnya P kali L kali T. Terus itu masukkan rumusnya ke sini. 6 kali 2 kali 400 sama dengan 4.800 dikali 10 dapatnya 48.000. Itu volume kayu B nya itu tinggal masukkan rumusnya sama kayak volume kayu A. 3 kali 2 kali 400 sama dengan 2400 cm B dikali 10 dapatnya 24.000. Habis itu volume kayu C itu sama juga dia. Tinggal masukkan rumus saja. 5 dikali 6 dikali 400 sama dengan 1200 dikali 10 dapatkan hasil 12.000. Itu kesimpulannya volume kayu yang kurang itu adalah 134.000 dikurang 84.000 sama dengan 50.400 cm B. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada pertanyaan atau mau menanggapi? Ya, itu ya ke presentasi dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok yang lain, ada yang mau bertanya atau mau menanggapi hasil dari presentasi kelompok 2? Ya, silakan yang di belakang. Perkenalkan diri dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Abu Maria dari kelompok 3. Saya mau bertanya dari permasalahan 1 yang tadi sudah dijelaskan. Luas ABFD diganti dengan EF AE dan luas ABCD diganti dengan CD kali AD. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya dari kelompok 2 akan mencoba. Nah, luas dari ABFE bisa dicari dengan EF dan AE. ABFE, kenapa begitu? Karena AB ini sama panjangnya dengan EF sebagai panjang dari balok, dan BF ini sama dengan AE sebagai tinggi dari balok. Pada luas ABCD bisa dicari dengan CD dikali dengan AD, karena panjang CD ini sama dengan panjang dari AB yang merupakan panjang dari balok, dan CB ini sama dengan BA yang merupakan lebar dari balok. Demikian tanggapan dari kelompok kami. Bisa diterima.
Terima kasih. Ada pertanyaan. Ya, itu pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, Ibu pertegas lagi sekali. Untuk yang ditanyakan tadi, untuk luas sisi ABFE, ABFE itu merupakan sisi bagian mana? Sisi bagian depan, ya. Nah, sisi bagian depan di tengah kelompok 2 menuliskan luas ABFE itu sama dengan AB dikali dengan FB. Nah, sedangkan dari temannya bertanya, bisa nggak diganti menjadi EF dikalikan dengan AE? Ya, penjelasan yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah benar, bisa. Karena di sana panjangnya AB sama dengan panjangnya EF. Dia merupakan apa dari balok? Merupakan panjang dari balok. Ya, AB sama dengan EF. Kemudian FB itu sama dengan AE. Dia merupakan apa? Merupakan tinggi dari balok. Ya, jadi bisa disimpulkan di sana, bisa diganti dengan EF kali AE. Nah, Ibu tambahkan sedikit. Perhatikan gambar balok di depan, balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, rusuk yang mana saja yang merupakan panjang dari balok? Panjang dari balok yang merupakan rusuk yang merupakan panjangnya AB lagi apa? HG, ada lagi DC, satu lagi ya berarti ada berapa panjangnya? 4. Ya, kemudian lebar dari balok yang mana merupakan lebarnya? Ya, BC FG lagi? Iya, benar. AE, satu lagi? AD. Ada berapa berarti? Iya, ada 4. Berikutnya yang terakhir, tinggi dari balok. Yang mana merupakan tingginya? AE, BF, iya, GC, satu lagi? Ya, DH atau HD. Berarti berapa punya tingginya? 4 ya. Maka dari sana tadi di awal disebutkan balok mempunyai 12 rusuk, di mana yang terdiri dari 4 panjang, kemudian 4 lebar dan 4 tinggi. Nah, bisa diterima sampai sana? Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Meli? Perkenalkan, nama saya Melia dari kelompok 5. Saya mau bertanya, kenapa volume kayu A dikali 10 dan volume kayu C dikali 5? Ya, itu pertanyaan dari Meli. Silakan kelompok 2, siapa yang menanggapi? Saya dari kelompok 2 akan mencoba menjawab. Volume kayu A dan B dikalikan 10 adalah 5. Kayu A dan B adalah 10. Sedangkan volume kayu B dari 5 karena jumlah batang dari kayu B adalah 15. Gimana? Bisa diterima? Ya, Ibu pertegas lagi sekali. Volume kayu A dan volume kayu B di sini, kenapa dia dikali 10? Ini dapat hasil 48.000 dan 24.000. Karena di soal sudah diketahui, masing-masing kayu A dan kayu B terdiri dari 10 batang. Makanya volume kayu A ini satu batang kayu A 4.800 karena dia ada 10 batang, makanya dikalikan 10 mendapatkan 48.000. Nah, sedangkan volume kayu B, satu batang kayu B itu volumenya 2.400. Karena dia ada 10 batang, berarti jadinya dikalikan 10 dapat 24.000. Sedangkan volume kayu C, satu batangnya saja, volumenya sudah dihitung, dapat 1.200. Karena dia ada berapa batang di sana? Ada 5 batang, berarti dia harus dikalikan 5 ya. Di sini kayak ada kesalahan sedikit. 1.200-nya harus dikali 5 dulu ya, baru nanti dapat hasil totalnya. Ya, bisa diterima di sana, Meli, penjelasan dari kelompok 2? Ya,
Ya, silakan. Untuk kelompok yang lain, masih ada pertanyaan untuk kelompok 2? Bisa dipahami presentasi dari kelompok 2? Bisa, ya. Silakan untuk kelompok 2, silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi untuk kami. Jika ada pertanyaan, saya akhiri. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Ya, silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Nah, itu presentasi dari teman kalian untuk hasil LKPD-nya. Nah, silakan dari hasil LKPD yang sudah dibahas dari permasalahan 1, permasalahan kedua, sampai permasalahan ketiga. Ada yang ditanyakan lagi nggak dulu? Tidak. Nah, kalau tidak, Ibu akan masuk ke kesimpulan. Apa kira-kira kesimpulan dari hasil diskusi kalian tadi? Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan dari permasalahan yang sudah kalian selesaikan tadi? Ya, silakan di depan. Untuk kesimpulan materi hari ini mengenai rumus volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Dan luas permukaan balok 2 kali panjang lebar ditambah panjang tinggi ditambah lebar tinggi, dan itu adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Iya, bagus sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan mengadakan evaluasi akhir atau berupa kuis. Ya, kuisnya dikerjakan secara individu. Jadi sekarang silakan kembali ke tempat duduknya yang rapi dulu. Yuk. Ya, sudah kembali ke tempat duduknya. Nah, sekarang silakan dikeluarkan kembali HP-nya. Nah, link soalnya silakan dicek di grup, akan Ibu kirimkan di grup. Kemudian diakses di sana. Itu berupa Google Form. Ya, waktu pengerjaannya 10 menit ya, silakan. Nah, apa yang ditanyakan di sana? Sudah, semua foto hasilnya. Nah, Ibu masuk ke refleksi ya. Nah, sekarang untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Atau ada yang mau berkomentar satu? Mungkin gimana kira-kira, ada nggak kesulitan yang kalian alami pada saat pembelajaran hari ini? Ya, silakan Linda. Sedikit sebenarnya, yaitu pada soal kita, kita kan lebih teliti lagi dalam belajar soal supaya dalam mengerjakannya itu sendiri. Ya, oke. Berikutnya, kira-kira ada nggak perbaikan untuk pembelajaran berikutnya? Menurut saya, pembelajaran kita pada hari ini itu luas banget diterapkan pada pembelajaran berikutnya, karena dengan pembelajaran hari ini itu murid-murid pun bisa mengerti materi yang kita belajar. Itu ya beberapa masukan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan lanjutkan kembali ke materi bangun dasar. Bangun ruang sisi datar yang berikutnya yaitu mengenai prisma. Nah, nanti untuk tugas di rumah, silakan dilihat di LKS-nya. Ya, bisa dilihat di halaman 19 karena dikerjakan ya di Romawi 2. Soal yang nomor 1 dan nomor 2 kerjakan sebagai tugasnya. Sudah? Nah, sekarang tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan lancar, ya. Sekarang kita tutup dengan doa untuk mengucapkan terima kasih karena pembelajaran hari ini sudah berlangsung dengan lancar. Ya, Ibu yang mimpin doa langsung ya. Silakan berdiri dulu, Nak. Ya, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Nanti dilanjutkan dengan pembelajaran berikutnya. Selamat pagi ya. Pagi.